Swastiastu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anagung Santi Weda Mandiri, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman yang ada di sekolah ya, terkait budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, di sini saya mendiskusikan ya bersama berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang budaya positif, di mana saya akan menunjuk 10 teman ya untuk melaksanakan kegiatan diskusi terkait diseminasi hari ini. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Saya ucapkan Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu ya. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya ya yang sudah berkesempatan hadir dalam diseminasi saya pada siang hari ini. Nah, di mana kita berkumpul bersama pada siang hari ini, kita akan membahas tentang budaya positif ya. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai tenaga pendidik ya, sebagai guru ya, sebagai tenaga pendidik, bagaimana sih kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya perlu saya perkenalkan diri? Dulu ya. Ada yang tidak tahu saya? Sudah tahu ya, Pak Dimas, sudah tahu saya belum? Sudah ya. Jadi jadi saya Ibu Agung Santi ya, dari Santi Weda Mandiri. Nah, di sini kebetulan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-11 ya. Mungkin nanti Bapak Ibu nih yang memiliki kesempatan mungkin di angkatan ke-12, 13 dan seterusnya ya, siapa tahu nanti berkesempatan sebagai guru penggerak ya, sebagai calon guru penggerak nanti bisa menggerakkan seluruh komunitas yang ada di sekolah seperti itu ya. Nah, saya dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ya, kebetulan di sini juga saya sebagai guru produktif keperawatan seperti itu ya. Jadi membidangi di bidang keperawatan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari perkenalan? Cukup ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan berbicara tentang budaya positif. Nah, apa sih yang Bapak ketahui tentang budaya positif? Apa yang Bapak Ibu pahami nih, budaya positif itu seperti apa? Oke, sebelum itu kita senyum ya, senyum terlebih dahulu ya. Senyum, coba Bapak Ibu senyum dulu selama 30 detik. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu senyum gitu ya. Nah, ini ada satu pautnya dengan budaya positif ya. Kalau Bapak Ibu sedang meremut gitu ya, ketika Bapak Ibu datang dari gerbang gitu, udah pikiran tuh udah buat ya, udah marah gitu ya, misalnya ada masalah di rumah gitu, dibawa ke sekolah, Bapak Ibu tidak akan bisa menerapkan budaya positif di sekolah seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu praktekkan senyum yang ikhlas gitu dari dalam dirinya gitu ya. Coba Bapak senyum, manis sekali senyum ya. Boleh senyum Bu Desa? Iya. Mungkin bisa dinikmati senyumnya ya selama 30 detik. Ya, dirasakan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan nih ketika senyum. Ibu saya kasih waktu 30 detik ya. Oke, bisa senyum. Iya. Lebih muda ya. Senyum gitu ya. Bu Pina gimana Bu Pina? Jangan nyengir ya Bu Pina. Senyum, tapi senyum. Saya hanya suka ini. Oh, biar lebih kelihatan gitu ya. Boleh ya, bisa ya. Kalau kita senyum buka gigi atau mungkin senyum biasa itu tidak masalah. Sudah? Sudah. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika senyum? Merasa lebih cantik ya, merasa lebih cantik. Mungkin yang lain, aura yang lain apa yang Bapak Ibu rasakan ketika senyum selama 30 detik itu? Adem, tenang ya. Walaupun di rumah buat gitu ya, pikirannya anak gitu kan, suami misalnya ya, tapi kalau sudah senyum gitu pasti aura kita lebih positif ya. Begitu juga ketika kita misalnya datang ke sekolah seperti yang tadi saya sampaikan ya, di depan gerbang gitu, masuk depan gerbang sudah buat pikirannya tidak ada ikhlas gitu ya untuk datang ke sekolah, itu tidak bisa menerapkan Bapak Ibu budaya positif seperti itu ya. Mungkin Pak Dimas bagaimana?
dalam hal ini? Ada dua? Ada, ya karena tugas, pekerjaan dan lain sebagainya ya. Tapi bagaimana luangkanlah waktu 1 jam ya bersama saya. Ya, oke baik, terima kasih. Nah, kesepakatan. Nah, sebelum kita lanjut tentang destinasi hari ini ya. Sebelumnya saya ingin membuat kesepakatan. Kalau di kelas Bapak Ibu kan menerapkan ya bagaimana kesepakatan kelas bersama Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang begitu juga dengan di sini ya. Kesepakatan forum diseminasi pada siang hari ini. Mungkin apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan ya dalam kesepakatan pada forum ini. Yang pertama di sini kan saya menyampaikan bahwa peserta menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Mungkin yang lain dari Bapak Ibu supaya tidak sepihak dari saya saja, mungkin dari Bapak Ibu yang lain kesepakatan pada diseminasi hari ini apa? Apalagi mungkin satu atau dua? Apa? Menghormati pendapat. Oke, terima kasih Kak ini menghormati pendapat. Ya, saya dulu. Mungkin yang lain? Menghormati pendapat ya. Fokus mengikuti orang lain. Oke. Selanjutnya fokus mengikuti. Fokus mengikuti. Sampai akhir. Mengikuti sampai akhir. Ada lagi? Semangat ya. Ya, boleh. Semangat. Lagi satu. Ya, serius tapi santai. Ya, oke, serius tapi santai. Serius tapi santai. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah pas ya? Pas. Sudah. Pas. Ya, berarti kesepakatan pada forum diseminasi hari ini ya bukan hanya sekedar dari saya saja, tapi dari Bapak Ibu juga. Ya, jadi menghargai siapapun. Ya, jadi kita bahkan menghargai siapapun yang berpendapat atau yang berbicara seperti itu ya, menjadi pendengar yang baik. Ya, bukan berarti menjadi pendengar yang baik itu artinya saya menjelaskan Bapak Ibu cuma gitu saja ya. Jadi saling ada timbal baliknya ya, menghormati pendapat orang lain ya, fokus mengikuti sampai akhir, bersemangat, serius tapi santai ya, tidak usah tegang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tegang di sini? Tidak. Ya, kalau misalnya biar lebih semangat, bisa Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Ya. Ya, kita stretching dulu ya biar lebih semangat sambil olahraga nih, olahraga siang. Olahraga siang nanti. Mungkin nih kalau saya bilang udara, ya darat, laut. Udara, darat, laut. Udara, darat, laut. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke. Udara, laut, laut, darat, darat, udara, 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 darat, laut. Oke, terima kasih. Masih lagi ya? Puas Mas? Sudah konsentrasi ya. Oke, sudah konsentrasi ya. Ya, selanjutnya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya bagaimana pada aksi nyata saya pada siang hari ini ya terkait budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas ya, di lingkungan sekolah, karena Bapak Ibu di sini sebagai tenaga pendidik ya, sebagai guru, bagaimana bisa menerapkan budaya positif kepada yang ada di lingkungan sekolah seperti itu ya. Ya, kenapa sih kita mempelajari budaya positif? Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep yang mandiri. Seperti yang saya sampaikan, ya budaya positif di sini harus memiliki seorang guru ya harus memiliki kemampuan ya bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif. Ya, berbeda zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi zaman dahulu zaman sekarang tidak ada seorang guru itu
mendukung siswanya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan filosofi Kerja Dewantara, bagaimana seorang guru itu kita bisa menuntun siswa itu sendiri sesuai dengan kodrat zaman seperti itu ya. Maka dari itu berbeda dengan zaman dulu dengan yang sekarang. Ya, tidak ada lagi siswa itu guru tersebut menghukum ya ataupun menyalahkan siswa seperti itu ya. Nah, dari itu di sini Bapak Ibu perlu ketahui bagaimana sih seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan memberikan budaya positif ya. Walaupun saya tahu ya di sini tidak ada ada yang dari guru keperawatan ya, ada yang dari guru farmasi ataupun TLM seperti itu, bukan sebagai pendidik ya, tapi kalau ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru di sini baik harus memiliki kemampuan budaya positif di sekolah ya. Jadi dalam budaya positif tersebut ya, yang kita harus pahami itu terkait disiplin positif, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi perilaku manusia ya, itu saling berhubungan dengan budaya positif. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, seperti yang tadi sudah saya terapkan juga ya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia, nah itu juga terkandung dalam budaya positif. Posisi kontrol restitusi, nah ini juga akan kita pelajari ya. Jadi ada posisi kontrol restitusi serta segitiga restitusi. Terkait dalam budaya positif. Nah, ini adalah konsep-konsep yang harus kita jalankan, ya, yang harus kita terapkan juga ke dalam ruang lingkup di sekolah. Gitu. Ya, nah selanjutnya kita berbicara tentang disiplin positif. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin positif di kelas? Apa yang ada di benak Bapak Ibu disiplin positif yang ada di kelas itu seperti apa? Gimana Bukti? Masuk kelas tepat waktu ya. Apalagi disiplin positif di kelas? Apa? Masuk kelas tepat waktu. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas ya, tidak bermain di kelas. Nah, itu termasuk ke dalam disiplin positif di kelas ya. Nah, kembali lagi terkait budaya positif. Nah, disiplin positif ini adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nah, itu termasuk ke dalam disiplin positif. Jadi kita sebagai seorang guru bagaimana kita bisa memotivasi anak ya. Kembali lagi saya sampaikan, tidak kita menghukum anak atau menyalahkan anak. Setiap usaha yang anak lakukan itu perlu kita motivasi ya. Kita refleksi anak tersebut ya, apabila anak itu melakukan kesalahan ya. Kita ajak diskusi siswa tersebut ya, mengapa kok bisa seperti ini ya, kita refleksi ya. Selanjutnya membangun logika yang bersifat panjang ya. Kita komunikasikan kepada anak kalau anak mengalami kesalahan ya, apa akibatnya. Nah, seperti itu. Jadi membangun logika yang bersifat panjang. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal ya. Jadi siswa tersebut dapat mengontrol lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal ya, lebih terkontrol seperti itu ya. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak-anak ya, terkait budaya positif atau disiplin positif, dan jadi dari diri kita sendiri, dari guru itu sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif ya, agar bisa diterapkan kepada anak-anak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah dalam disiplin positif ini 6 karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu saling berkaitan ya. Jadi ada beriman, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di sekolah Bapak Ibu di sini apakah sudah menerapkan profil pelajar Pancasila 6 karakter itu? Sudah ya. Ada yang belum mungkin? Salah satunya? Sudah semua ya. Sudah semua beriman ya, itu kan dibuktikan dengan ya setiap pagi berdoa ya, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kita menuntut seorang siswa kreatif, memiliki jiwa kreatif. Kalau sebelum kita menggerakkan anak-anak ya untuk
memiliki jiwa kreatif. Bapak Ibu sudah kreatif belum? Sudah ya, harus kreatif ya agar kita bisa mengimplementasikan kepada siswa ya, supaya tidak nanti siswanya yang kreatif tapi gurunya yang tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita terus melakukan hal yang lebih positif ke arah yang lebih baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di poin yang selanjutnya itu adalah motivasi perilaku manusia ya. Jadi bagaimana kita memotivasi siswa tersebut ya untuk menjadi hal yang lebih baik ya, seperti yang saya bilang kalau disiplin positif itu tidak ada yang bisa seperti menghukum. Jadi bagaimana kita memotivasi, merefleksi kesalahan ya, setiap kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, kita mempelajari tentang motivasi perilaku manusia itu. Nah, bagaimana apa yang terkandung dalam motivasi di sini ada 3 tujuan. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi di sini kita memotivasi siswa tersebut ya dengan tujuan supaya siswa tersebut nyaman ya, supaya siswa tersebut menghindari adanya hukuman. Kalau sekarang sih tidak ada hukuman ya, jadi bagaimana konsekuensi yang harus siswa tersebut dapatkan itu ya. Jadi untuk menghindari tersebut, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sudah memberikan motivasi kepada anak itu ya, jadi kita siswa tersebut pasti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu, karena sudah melakukan hal yang positif seperti itu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya, itu tujuan dari kita memotivasi perilaku manusia. Biasanya sih di BK ya, di BK ini sudah nggak Ibu menerapkan motivasi ini? Sudah ya, contohnya seperti apa misalnya? Ya. Dari diri sendiri waktu ini sempat ada yang namanya kayak butterfly hug. Apa? Butterfly hug. Jadi kalau sedih kita harus tepuk ya diri sendiri supaya mengobati. Gitu. Jadi biar lebih berkurang sedihnya. Jadi kita melakukan butterfly hug. Oh iya, baik, terima kasih Bu Desa. Itu yang lain mungkin ada? Tepuk tangan dulu. Yang lain mungkin di BK ini biasanya banyak ya. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, sudah kamu motivasi siswa, mungkin kayak tadi kalau misalnya sedih tepuk-tepuk ya untuk mengurangi mengurangi rasa kesedihan ya, itu bisa juga ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri ya, itu kita motivasi. Jadi itulah 3 motivasi dari perilaku manusia. Ya, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas ya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, seperti yang di awal sudah saya terapkan ya, bagaimana keyakinan diseminasi ya pada siang hari ini. Kalau di sekolah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang mengajar nih di kelas, sudahkah membuat keyakinan sekolah atau kelas? Sudah. Seperti apa misalnya? Kalau Bu Vina sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, pasti sudah. Sudah mungkin kan? Sudah ya, sudah membuat keyakinan kelas ya. Pak Dimas sudah, Pak Dimas? Oh, karena belum ngajar ya. Ya, masih di blok 2 ya. Nah, itu kita wajib membuat keyakinan kelas ya, yang ada di sekolah. Keyakinan kelas kita mungkin 1, tidak datang terlambat seperti itu ya. Terus belajar dengan disiplin. Nah, itu salah satu contohnya ya, atau tidak ribut dan lain sebagainya. Itu salah satu keyakinan kelas. Itu termasuk juga ke dalam budaya positif ya, termasuk ke dalam budaya positif. Itu kita harus terapkan ya Bapak Ibu ya, harus kita terapkan setiap pembelajaran ya, ketika masuk ke kelas itu kita harus terapkan seperti itu, agar ketika anak-anak tersebut mengalami kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan, kita ulang kembali, kita tahu oh, anak-anak pernah membuat keyakinan kelas seperti ini. Nah, kalau ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan, bagaimana? Nah, kita kembali lagi ke siswa itu sendiri, itu ya. Tuh. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas di sini ya, di mana guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya. Bukan hanya dari saya saja atau mungkin dari guru saja kita membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Jadi ada antara guru dan murid, jadi ada kesepakatan, gitu ya. Walaupun mungkin keyakinan kelas yang siswa yang lain mungkin berbeda gitu ya, kita tampung saja di sana. Ya, ketika siswa tersebut mungkin melakukan kesalahan, kita bisa sampaikan seperti itu ya. Kita kembali lagi di awal bahwa anak tersebut pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini loh gimana kamu tidak menepati janji dan lain sebagainya, gitu ya. Kita bisa kembali ke sana. Itu ya. Jadi di sini guru itu sangat berperan ya dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi bahasanya itu harus mudah dipahami, ya, diingat dan diterapkan juga di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini adalah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, ya, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, misalnya mudah dipahami apa? Kalau misalnya siswa tidak boleh datang terlambat, itu sebenarnya tidak seperti itu ya bahasanya. Jadi siswa disiplin mengikuti pembelajaran, itu bahasanya ya. Jadi tidak boleh, misalnya tidak boleh datang terlambat, atau tidak boleh ribut di kelas. Nah, jangan seperti itu bahasanya ya. Jadi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami, yang mudah diingat oleh siswa. Jadi tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, berkaitan dengan keyakinan tersebut, keyakinan kelas tersebut, kita pasti seorang guru itu pernah mengalami atau mendapatkan siswa yang bermasalah, ya. Pernah ya, biasanya di BK ya bunda saya ya pernah mendapatkan siswa yang bermasalah, ya. Jadi di sini kita ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau di produktif, di keperawatan ada ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar dari fisiologi, rasa aman, rasa cinta, aktualisasi dan harga diri dan aktualisasi diri. Nah, kalau di budaya positif di sini juga kita harus menerapkan mengetahui ya kebutuhan dasar manusia dari siswa itu sendiri, ya. Jadi kita harus mengetahui misalnya siswa tersebut ya gimana mungkin memiliki masalah gitu misalnya. Ya, kesukaannya apa ya. Jadi di sana kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang mereka harus penuhi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus mempelajari itu juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, terkait kesenangan siswa ya. Nah, jadi pernyataannya ketika seorang peserta didik melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, itu misalnya nih seorang peserta didik melanggar aturan, mungkin bermain di kelas, senang bermain di kelas gitu ya. Nah, itu secara otomatis peserta didik tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, entah itu dari kebutuhan bertahan hidupnya atau mungkin dari kebutuhan kasih sayangnya. Nah, itu kita bisa melihat di sana ya dari kebutuhan dasar itu. Nah, itu yang harus kita pahami di seorang guru, ya. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan fisiologi kalau di ini ya, di kebutuhan dasarnya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan akan kebebasan. Ya, selanjutnya kesenangan dan yang terakhir adalah kekuasaan, gitu ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang Bapak Ibu harus pahami ya, ketika misalnya di siswa itu sendiri sedang melakukan kesalahan misalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami nih di 5 kebutuhan dasar ini yang mana siswa tersebut gagal ya dalam memenuhi kebutuhan dasar itu. Mungkin entah itu di kebutuhan bertahan hidupnya atau dikasih sayangnya ya, mungkin karena kurang kasih sayang seperti itu ya. Kalau misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan, jangan sampai Bapak Ibu menyalahkan langsung. Kita harus melihat dulu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi itu yang mana.
Nah dari sana kita bisa mencari tahu ya, kita bisa memberikan solusinya seperti itu bersama siswa ya. Kebutuhan akan kebebasan, kesenangan dan kekuasaan gitu ya. Mungkin dari sini Bapak Ibu kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa contohnya ya? Kebutuhan akan apa? Makan ya, makan ya, istirahat ya. Misalnya di sekolah, di kelas gitu ya, ada siswa yang ngantuk gitu kan. Nah itu juga termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup ya. Nah, jangan sampai marahin dia gitu. Tapi ya begitu sih ya, di zaman sekarang berbeda ya dari zaman yang dahulu. Ketika saya juga mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, oh seperti ini ya, ternyata konsep yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu sebelum mengikuti pendidikan ini salah gitu ya, ternyata salah. Jadi guru itu bagaimana kita bisa menuntun anak-anak gitu ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat zamannya mereka. Kalau sekarang kan berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau dulu di zaman saya, dulu saya SMA, pelajaran matematika itu gurunya membawa penggaris kan gitu ya. Kalau yang sekarang tidak ada istilah seperti itu ya. Tapi bagaimana kita sebagai teman ya, sebagai manajer seperti itu bisa memberikan solusi ya ketika anak-anak itu memiliki masalah. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, seperti apa contohnya misalnya? Ya berteman ya, ada misalnya yang apa Pak Dimas? Oh tidak ada circle ya, ada circle-nya ya. Ya selalu di pojokan gitu ya. Nah itu juga kan pasti ada di BK itu pasti ya, setiap itu pasti memiliki ada masalah ya, siswa tersebut datang ke BK. Gimana? Orang tersebut ya. Iya, gitu. Boleh saja ya. Misalkan tetap dengan hal yang Positif ya. Boleh ya, senyamannya mereka ya, tidak boleh kita kamu circle-nya ini aja gitu. Tidak ya, kita membebaskan ya siswa itu. Misalnya senyamannya dengan siapa yang penting itu hal yang positif gitu ya. Itu. Biasanya di AK2 di sebelah sana. Kemudian di kelas saya. Di kelas saya. Jadi banyak circle di sana ya di sebelah AK2 itu. Jadi saya tetap sih dengan mengikuti pendidikan ini, oh sebenarnya boleh saja sih tidak masalah, tapi ya tetap di dalam koridor yang positif, di hal yang positif gitu ya. Terus kebutuhan akan kebebasan, nah, kayak gimana contohnya? Bebas mengungkapkan pendapat ya. Saya pendapatnya yang nyeleneh gitu, bebas juga ya? Boleh ya? Nah itu gimana tuh? sesuai dengan konteks pembelajaran Ya. Kita lanjutkan ya, dalam kebutuhan dasar yang tadi saya sampaikan. Nah di sini ada studi kasus ya, jadi saya ambil garis besarnya ya. Jadi Tommy itu adalah orang yang jahil di kelasnya ya. Jadi beberapa anak itu mengeluhkan kalau Tommy ini sering meminta jajanan mereka dengan paksa di kelas. Nah terus selanjutnya jika menghadapi situasi seperti Ibu Lila, Lila ini wali kelas 10, apa yang Anda lakukan? Seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar siswa itu. Mengapa sih si Tommy itu melakukan tindakan sering mengambil makanannya ya, makanan temannya seperti itu ya, sering jahil. Nah itu. Selanjutnya, nah alasannya, nah ini juga setelah kita gali ya, ternyata kita dapatkan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup itu belum terpenuhi ya, sehingga Tommy itu karena dia tidak bawa bekal, dia tidak bawa makanan dan sebagainya. Ya. Nah alasan Tommy yang ketiga itu karena kekuasaan, ya kebutuhan dasar di kekuasaan yang belum terpenuhi ya. Makanya silakan. Ya, jadi di sana karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ya. Nah alasan Tommy yang keempat itu karena kebebasan. Karena dia merasa bosan, ya merasa bosan di kelas, gitu ya, sehingga kebutuhan dasar di kebebasan yang belum mereka percaya belum Tommy itu sendiri penuhi, ya makanya dia jahil seperti itu. Jadi karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, ya, karena ibunya selalu bawakan bekal yang sama. Ya selanjutnya itu kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi. Selanjutnya alasan yang kelima itu karena kesenangan, kebutuhan dasar
dari sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang poin utama yang Bapak Ibu harus pahami ya, bagaimana posisi kontrol yang ada di dalam diri Bapak Ibu ya sebagai seorang guru untuk dapat diterapkan kepada siswa ya atau kepada peserta didik. Di mana 5 posisi kontrol itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, itu. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu nih, di 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Sebagai apa? Bu Dewi, sebagai apa? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah? Oh, tergantung posisinya. Kalau lagi siswanya ada kesalahan, mungkin bisa. Kalau tapi kebanyakan sih kita sekarang lebih ke Nah, sebagai manajer ya. Mungkin yang lain? Bu Rana? Sebagai? Hah? Sebagai manajer ya, sebagai manajer ya sudah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Lalu mungkin sebelumnya kalau saya sebagai di teman ya, atau mungkin sebagai rasa pemantau ya, sebagai guru sebagai pemantau ya, masih di posisi sana. Alangkah bagusnya kalau bisa kita menerapkan guru itu sebagai posisi manajer, itu sangat bagus ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi ya kepada anak-anak ketika anak-anak tersebut memiliki permasalahan ya. Jadi di sana. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Bukan lagi guru itu sebagai penghukum, ya. Tidak lagi kita sebagai guru itu menghukum siswa, atau mungkin guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Nah, di mana kita itu bisa sebagai guru itu sebagai teman, ya, atau sebagai pemantau, bahkan sebagai posisi manajer, ya. Itu yang sangat bagus, ya, sangat baik seperti itu. Nah, selanjutnya. Kalau penghukum ini bisa dilihat ya, jadi dengan ada suara tinggi ya, bahasa tubuh yang matang otot gitu misalnya kan, dan sebagai penghukum dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Nah, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Ya, ya tidak pernah ya. Misalnya datang ke lomba menghukum ya, kalian hukum apa namanya guru itu menghukum siswa juga ya, jangan sampai Bapak Ibu seperti itu ya. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu adalah ada suara memelas ya, ada suara memelas halus sedih bahasa tubuh ya. Jadi bagaimana kita akan menggunakan penggunaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Misalnya contohnya berapa kali ibu bilang masih saja kamu ini ya, ibu kecewa nih, ibu misalnya ibu kecewa sekali sama kamu nah itu sebagai membuat rasa bersalah ya. Jadi siswa itu merasa ini kasihan hidupnya, nah seperti itu ya. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya. Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman guru nada suara ramah, akrab ya. Terus nada bercanda bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum di mata ya. Tapi jangan salah artikan ya, maksudnya rasa tenang itu bagaimana kita merangkul anak tersebut ya. Nah, contohnya seperti apa misalnya? Ayo anak-anak bantu bapak. Nah, seperti itu ya, dari bahasanya kita ya, supaya bisa bagaimana kita membuat suasana itu menjadi nyaman ya. Jadi siswa tersebut tidak merasa takut. Terus sebagai pemantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Misalnya ada suara dasar, bahasa tubuh yang formal seperti itu ya. Contohnya apa yang sudah kamu lakukan? Nah, itu misalnya apa yang sudah kamu lakukan? Kita memantau, kita mengawasi ya, dengan ada suara datar dan bahasa tubuhnya ya. Terus misalnya sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, itu termasuk dalam bahasa pemantau ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai bahasa pemantau. Selanjutnya, nah ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu
perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi, ya, agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, ya. Jadi nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini sebagai manajer ini yang kalau bisa Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer itu sangat baik, ya. Jadi misalnya apa yang kita yakini, ya, ingat nggak keyakinan kelas yang sebelumnya anak-anak sudah buat? Nah, kalau misalnya anak-anak salah nih sudah tidak menerapkan keyakinan kelas, tadi Bapak Ibu ya, di mana posisi kontrol sebagai manajer ini adalah guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, ya. Jadi bagaimana mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa, ya. Jadi berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan, ya, dengan menemukan murid, mendukung murid agar menemukan solusinya. Solusinya apa? Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan seperti itu, bagaimana solusinya? Seperti itu, ya. Itu termasuk dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid, ya. Di sini kita bisa menerapkan posisi kontrol itu sebagai manajer. Kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, ya. Jadi siswa itu menemukan solusi terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan, ya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi murid itu tahu, oh, saya melakukan seperti ini, kesalahannya di mana, nah, jadi solusinya seperti apa. Jadi dari siswa itu sendiri, ya, tidak ada lagi dari kita yang memberikan solusi, ya. Walaupun mungkin nanti kita juga memberikan solusi secara pelan-pelan, ya, tapi dari siswa tersebut, dari siswa itu sendiri dulu yang menciptakan identitas positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam posisi kontrol tadi yang sudah saya sampaikan. Itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi, ya. Ini ada segitiga restitusi yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada tahapan segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas, ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini kita harus tahu misalnya permasalahan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari siswa itu sendiri. Nah, di sana kita panggil siswanya, kita menstabilkan identitasnya, terus kita validasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan yang sudah anak-anak buat seperti apa, terus bagaimana konsekuensinya. Nah, itu kita kembalikan lagi sehingga siswa tersebut dapat menemukan solusinya, ya. Dari sini ada yang Bapak Ibu tanyakan? Pas. Ini di slide terakhir, ya. Di slide terakhir, jadi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, ya, menstabilkan identitas. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati. Boleh satu-satu bisa mencermati kalimat dari menstabilkan identitas di sini. Nah, kita ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ketika Bapak Ibu menangani masalah yang pada siswa, ya, mendapatkan suatu permasalahan di siswa itu sendiri. Jadi di sana kita menerapkan segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti apa? Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, coba bisa nggak Bapak Ibu mengambil satu kasus permasalahan? Nanti kita akan sambungkan dengan segitiga restitusi ini. Misalnya apa? Orang yang mungkin tidur, ya, tidur di kelas misalnya, ya, tidur pada saat pembelajaran, gitu, ya. Nah, kita ketika siswa tersebut tidur pada saat pembelajaran, nah di sana kita harus yang pertama harus kita ketahui apa nih? Apanya dulu yang pertama kita ketahui sebelum kita mencari solusinya?
Ya, alasannya apa? Itu kembali ke dalam kebutuhan dasar manusianya ya. Setelah alasannya apa, terus bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita, selanjutnya baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana bahasanya misalnya kalau siswa tersebut tidur di kelas gitu, dengan menstabilkan identitas ini. Bangunkan dulu siswanya, terus bagaimana kita berkomunikasi ya, terus kita tanya ini sebenarnya harus tidur karena memang ada orang sengaja tidur karena untuk tidak menangkap pelajarannya. oh gitu. Itu gimana ya? Oh, itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Gimana? Masih nomor 2 istilahnya. Ada dulu nomor 2. Kalau dia sudah sadar dari waktu itu, dan kita bisa bertanya dengan baik. Kalau dia nggak sadar, gimana? Itu dilakukannya di dalam kelas atau? Ya, di dalam kelas saja langsung. Kalau di dalam kelas, Gimana? Ya, mungkin di komunikasinya kita panggil dulu, kita bangunkan ya teman-teman. Bangunkan. Setelah itu kalau pemeriksaan salah kayaknya kurang tepat deh kalau di kelas. Intinya bangunkan dia dari tidurnya dulu. iya, bangunkan dari tidurnya dulu ya. Bangunkan dari tidur, ajak keluar ya kali ya. Ajak bicara berdua ya. Ajak keluar, terus ajak komunikasi lah intinya ya. Janganlah di kelas, gitu ya. Jangan di kelas untuk istilahnya menghakimi mereka ya. Jangan di kelas, kan malu juga siswa sendiri. Jadi kita ajak ke mana ke ruangan kita gitu ya. Ajak komunikasi. Bahasanya gimana misalnya kalau di menstabilkan identitas kalau orang yang tidur ini? Atau mungkin seperti Pak Komar tadi menyampaikan, ibu juga pernah tidur di kelas SMA gitu, misalnya bisa gitu ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Ibu juga ngantuk, ya gitu ya. Kita tahu ini jam terakhir, jam-jam rawan gitu ya. Semua sebenarnya pasti ngantuk gitu kan. Kita punya alasan kenapa melakukan hal yang itu. Kamu punya alasan, pasti punya alasan. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Di sini 3 restitusi ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa kalimat-kalimat ya yang Bapak Ibu perlu terapkan ya dalam menanyakan keyakinan siswa sendiri. Nah, selanjutnya ya dari poin ke-6 poin yang sudah saya sampaikan ya ini dapat disimpulkan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasarnya, posisi kontrol, dan segitiga restitusi ya. Seperti itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau kita sesi diskusi hari ini ya. Apakah ada yang didiskusikan atau memberikan masukan ya. Kita di sini sama-sama saling belajar ya. Bukan berarti saya di depan itu untuk menggurui Bapak Ibu ya, tapi di sini juga saya belajar, kita sama-sama belajar seperti itu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dari Bapak Ibu kita diskusi santai ya, kita sama-sama sharing. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, Pak Yana. Mungkin ada yang ditanyakan? Masih bingung ya, mungkin ada yang mau ditanyakan apa. Tapi sudah paham ya Bapak Ibu ya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Siap kalau Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Ya. Benar ya. Jadi bagaimana dari kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya, menerapkan segitiga restitusi. Nah itu kita harus bisa terapkan di kelas ya, ataupun di sekolah seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, silakan Pak Komar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Ya. Kalau dari segi materi mungkin sudah jelas, tinggal mungkin bisa Pak Gugum menyampaikan apa sih yang sudah Gugum lakukan berkaitan dengan budaya positif ini yang sudah diterapkan di kelas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, baik implementasi ya apa yang sudah dilakukan
siswa membuat keyakinan kelas ya berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita bangun, yang sudah kita bentuk itu nanti akan diterapkan oleh siswa. Itu yang pertama. Nah, implementasi yang kedua di mana saya sudah pernah ya melakukan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi dan di mana dari menstabilkan identitas saya mendapatkan siswa yang kebetulan siswa tersebut sering datang terlambat. Nah, sering datang terlambat pada saat pembelajaran saya. Di sana saya menanyakan yang menerapkan segitiga restitusi tersebut dari menstabilkan identitas, validasi, serta meyakinkan keyakinan sehingga bisa menemukan satu solusi dari siswa itu sendiri. Ya. Selain itu juga di sini saya sudah bisa menerapkan posisi kontrol di ya setidaknya di posisi manajer sudah bisa saya terapkan di mana saya sudah mampu untuk membuat siswa tersebut untuk menemukan satu solusi ya ketika siswa itu mendapatkan suatu permasalahan. Itu saja. Pak Komang sudah? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada? Sudah pas? Sudah pas ya? Ya, sekali lagi saya tanya kepada Bapak Ibu, bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah? Bisa. Ya, jadi bagaimana dari segitiga restitusi itu kalian Bapak Ibu bisa terapkan ya? Kalau bisa menangani masalah, tidak ada lagi guru yang menghukum, ya, tidak ada lagi guru yang menghukum, memberikan menyatakan kesalahan kepada siswa itu sendiri, ya. Jadi bagaimana kita menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing ya, sesuai dengan kodrat zamannya mereka gitu. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kesempatannya ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekarang sudah meluangkan waktu kalian ya, meluangkan waktu Bapak Ibu ya di sini untuk mendengarkan diseminasi dari saya. Baik, terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Prama Sakti. Sakti. Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Sunaryana, guru dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Setelah saya mengikuti diseminasi yang telah diberikan oleh Bu Agung Santi, ada banyak hal bermanfaat yang saya dapatkan hari ini, terutama terkait budaya positif dan bagaimana cara memanajemen kelas yang efektif seperti itu. Kadang-kala kita sebagai guru kadang hanya lebih bergerak berdasarkan naluri saja di kelas tanpa kita ketahui ternyata ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menuntun siswa itu ke arah yang benar dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh kurikulum Merdeka saat ini. Hal menarik yang saya dapatkan adalah bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru, yaitu guru sebagai manajer. Jadi bagaimana kita setidaknya membuat kesepakatan di kelas, membuat keyakinan di kelas yang akan kita pakai pedoman nantinya ketika proses pembelajaran di kelas, supaya nanti ketika ada sesuatu yang di luar kesepakatan kelas, kita dapat langsung melakukan pendekatan kepada siswa, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran agar dia sadar dia telah melanggar kesepakatan yang telah dia buat sendiri dan telah disepakati sendiri, sehingga istilah rewards and punishment itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada hukuman dari guru sepihak saja tanpa mengetahui latar belakang siswa yang salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Om Santi Om. Swastiastu, perkenalkan saya Dewi Aryastini. Saya salah satu pengajar produktif di SMK Kesehatan Bali Medika. Baik, hari ini saya mengikuti diseminasi dari Bu Agung Santi. Dari diseminasi yang saya ikuti hari ini, saya mendapatkan banyak sekali masukan positif, terutama terkait proses pembelajaran di kelas, di mana kita dalam pembelajaran di kelas mungkin dari awal sebelum adanya kurikulum Merdeka seperti sekarang ini, kita memberikan pembelajaran masih berfokus pada guru itu sendiri. Jadi dengan adanya budaya positif seperti sekarang ini, kita bisa ibaratnya guru itu sebagai manajer di kelas. Jadi kita memberikan budaya yang positif kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menerapkannya secara langsung dalam proses pembelajaran.
Dan selain itu dari diseminasi hari ini saya juga mendapatkan banyak cara dalam memberikan pembelajaran, di mana kita tidak boleh lagi memberikan suatu hukuman ataupun punishment kepada anak-anak dalam apabila mereka melakukan kesalahan di kelas. Karena sebelum pembelajaran kita diharapkan bisa membuat suatu keyakinan kelas, di mana nantinya dari keyakinan inilah yang dapat menuntun anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu aja saya bisa sampaikan. Terima kasih Om Santi. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Winda Gayatri Dewi dari kelas 11 KC2. Baik, saya di sini ingin memberikan testimoni tentang bagaimana cara Bu Agung menerapkan budaya positif di kelas. Melihat dari kepribadian Ibu Agung Santi, saya melihat Bu Agung adalah seorang guru yang memiliki sikap pertemanan yang baik, pemantau serta manajer bagi peserta didiknya. Bu Agung dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagai teman dan manajer yang dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan siswa-siswanya. Nah, selain itu, saya juga sangat menyukai dengan cara Bu Agung mencairkan suasana di kelas, yaitu dengan selalu mengingatkan kami tentang kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama dan mengawali kelas dengan ice breaking yang menyenangkan. Nah, cara mengajar Bu Agung pun sangat menyenangkan loh. Bu Agung melakukan berbagai macam cara untuk membuat pelajaran yang sulit kami pahami dapat kami pahami dengan baik, yaitu dengan cara berdiskusi bersama, melakukan tanya jawab, serta melakukan kuis di kahon. Baik, sekian testimoni dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Yulia Lestari dari kelas 11 KC2. Di sini saya ingin memberikan testimoni terkait cara mengajar Ibu Agung. Ibu Agung di kelas mengajar dengan cara yang sudah baik, yaitu dengan cara memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran atau di tengah pembelajaran agar para murid tidak merasa bosan akan pembelajaran yang sedang berlangsung. Bu Agung sudah mengajar dengan cara yang positif, seperti mengajar dengan cara yang baik dan ramah. Bu Agung sebagai guru keperawatan sudah mengayomi muridnya dengan baik. Dan di setiap pembelajaran, Bu Agung juga sudah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Contohnya seperti tadi, yaitu penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Dalam penjelasan materi, Bu Agung sangat menjelaskan materi secara detail dan jelas, sehingga kami para muridnya mampu memahami materi tersebut. Setelah materi selesai dipaparkan, Bu Agung juga akan mengadakan yang namanya kuis. Nah, kuis ini dibuat agar memicu para siswa agar belajar dengan giat. Para siswa lebih mengingat materi apa yang telah disampaikan. Ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Bu Agung tidak pernah memarahi muridnya, tetapi Bu Agung akan menegur murid atau siswinya itu dengan cara yang halus dan baik, serta memberikan nasihat dan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Sebagai seorang guru, Bu Agung tak hanya menempatkan dirinya sebagai seorang guru, namun juga bisa menempatkan dirinya sebagai seorang teman, di mana seorang teman pastinya akan mendengarkan curhatan atau cerita dari teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah beberapa implementasi ya, beberapa pelaksanaan terkait diseminasi saya pada hari ini ya, terkait budaya positif, di mana sangat antusias sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ya, kepada Bapak Ibu guru yang hebat ya, sudah banyak berkontribusi atau meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi dari saya. Banyak hal yang saya dapatkan selama diseminasi pada hari ini ya, di mana teman-teman memberikan banyak masukan atau mungkin saling kita sharing ya, bertanya dan saling memberikan umpan balik terkait apa saja sih budaya positif atau budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas ya, yang akan kita laksanakan demi terwujudnya pendidikan atau demi terwujudnya merdeka belajar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Thank you.
Agung.